Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita duduk berkumpul untuk semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta mengharapkan kedekatan yang lebih dekat kepada junjungan alam kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar daripada seorang imam besar, seorang yang arif billah, bagaimana kecintaannya yang begitu dalam dan besar serta kerinduannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang imam yang bernama Al-Imam Ahmad Ar-Rifai. Di dalam qasidahnya, di saat beliau Al-Imam Ar-Rifai berkunjung ke pusara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika sampai di makbarah kuburan Nabi Muhammad yang mulia, Al-Imam Ar-Rifai membuat satu syair yang diutarakan atas kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, fi halatil bu'di kuntu ruhi ursiluha tuqabbilul arda wa hiya anni naibati. Fi halatil bu'di, dari tempat yang jauh wahai Rasulullah, dari tempat yang jauh di sana wahai Nabi Muhammad, kuntu ruhi ursiluha, seringkali aku mengirim ruhku ke tempatmu ini Madinah wahai Nabi Muhammad. Tuqabbilul arda wa hiya anni naibati, agar bibirku ini dapat mencium tanah yang di dalamnya terkubur jasad yang mulia dirimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi daulatul ashbah qad hadarat. Kemudian beliau menyambung daripada syairnya, wa hadhihi daulatul ashbah, ini dia alam yang nyata wahai Rasulullah, ini dia alam yang nyata wahai Nabi Muhammad. Aku telah hadir di pusaramu wahai Rasulullah. Famdud yaminaka kai tuqda biha syabati, ulurkan tangan sucimu, ulurkan tangan kananmu yang mulia wahai Nabi Muhammad, kai tuqda biha syabati, agar bibirku yang hina ini mampu mencium tanganmu yang mulia wahai Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai pecintanya Rasulullah, pada saat itu ribuan pasang mata menyaksikan langsung dan dicatat dalam pena sejarah. Ini termasuk daripada karamah kemuliaan yang Allah berikan kepada Imam Ar-Rifai. Tangan Rasulullah yang sebelah kanan yang mulia langsung terjulur keluar dari alam kubur, seakan-akan mengisyarahkan untuk dicium oleh Imam Ar-Rifai, diambil dan dikecup dengan bibirnya Al-Imam Ar-Rifai. Ini menunjukkan betapa dekatnya seorang yang cinta kepada Rasulullah, orang yang punya rindu kepada Rasulullah, walaupun jarang, bahkan di tempat yang jauh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memperhatikan para pecinta serta orang yang merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan akhwat, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ini cerita, ini kisah sebagai bukti bahwasanya setiap orang yang punya cinta adalah modal, jangankan di dunia, jangankan di akhirat, kapanpun jika ia ingin berjumpa dengan Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan memperjumpakan ia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan majelis semacam ini seperti majelis Al-Unsi ini adalah sarana yang kecil, wasilah yang kecil, perantara yang kecil. Tiada lain tujuan sahibul majlis, khatimul majlis Al-Habib Husain bin Sa'id Al-Ghadri, supaya menyatukan hati-hati kita untuk lebih dekat dengan Rasulullah, untuk lebih dekat dengan Rasulullah, dari Rasulullah hingga kita bisa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui majlis perkumpulan seperti ini. Di dalam kitab Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith
menukil satu perkataan ulama, man jalasal akhyar ja'alahu Allahu minal akhyar wa in kana syarran. Siapa orang yang duduk dengan orang yang baik, di majelis yang baik, di tempat yang baik, di bulan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia menjadi orang yang baik, walaupun sebelumnya dia adalah orang yang rusak ataupun orang yang tidak baik. Sebaliknya, waman jalasal asyrar, siapa orang yang berkawan, berteman atau duduk dengan orang yang jelek, ja'alahu Allahu minal asyrar, Allah akan jadikan dia orang yang jelek, wa in kana khairan, sekalipun sebelumnya dia adalah orang yang baik, orang yang ahli ibadah, orang yang berilmu. Kalau teman duduknya adalah orang yang jelek, pasti Allah akan jadikan dia orang yang jelek lambat laun. Oleh karena itu hikmah daripada majlis yang kecil ini, pembacaan maulid rutin setiap malam Rabu, ini adalah salah satu wasilah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah perantara agar bisa sampai kepada Allah. Jadi tidak ada dikatakan majlis seperti ini atau pembacaan maulid seperti ini dikatakan hal yang baru atau bid'ah, dikatakan hal yang menyalahi syariat Nabi Muhammad. Ada orang-orang di luar sana yang berteriak atau mengatakan, untuk apa kita baca maulid? Untuk apa kita memuji Rasulullah? Untuk apa kita mengagungkan Rasulullah? As-Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki, seorang profesor doktor, seorang alim, seorang muhaddits, beliau mengatakan, kalau ada orang yang bertanya, untuk apa kau baca maulid? Untuk apa engkau memperingati maulid? Maka seakan-akan dia bertanya, untuk apa kau bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad? Jadi kalau ada orang hatinya tidak gembira atas lahirnya Nabi Muhammad, maka itu iblis. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri yang mengatakan, ketika Rasulullah lahir, semua alam semesta bergembira. Di dalam kitab Maulid disebutkan, di dalam kitab Maulid Tiba, kalau tidak salah disebutkan, Dajjatil sama tahlilan wa tasbihan wa istighfara. Penduduk langit semuanya bergemuruh membaca tasbih, tahlil, tahmid, tamjid, istighfar, menyambut kedatangan lahirnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam qasidah disebutkan, rahatil atyaru tasdu fi layalil maulidi, burung-burung bernyanyi berkicau menyambut lahirnya manusia, pemimpin alam semesta Rasulullah Muhammad. Kalau ada orang yang tidak suka dengan maulid, anti dengan maulid, merasa tidak senang dengan masuknya bulan Rabiul Awal, itu ada apa-apa dengan hati. Kenapa? Karena ini firman Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Fabidzalika falyafrahu, dengan karunia dan rahmat Allah itu bergembiralah kamu. Itu perintah Allah. Al-Imam Ibnu Abbas mengatakan dalam tafsirnya, menafsirkan ayat ini, yang dimaksud dengan karunia Allah itu adalah ilmu. Sedangkan yang dimaksud dengan rahmat adalah tiada lain Nabi kita bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Rahmat yang paling besar di alam semesta ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya ilmu, kata Imam Ibnu Abbas, dengan adanya Rasulullah, falyafrahu, maka bergembira kamu. Maulid ini adalah salah satu kegiatan bentuk gembira dan rasa syukur kita menyambut hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah salah satu nasihat bagi saudara-saudara kita yang mungkin di luar sana anti dengan maulid. Mau dalil dari yang mana? Dari Al-Quran dijelaskan, di dalam hadis apalagi,
di dalam Maulid Al-Habsyi, dalam hadisnya sahih Musnad Abdul Razzaq, ketika Jabir bin Abdullah Al-Ansar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali syai'in khalaqallahu qabla al-asya'." Qala ya Jabir, "Inna Allah khalaqa qabla al-asya' nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bin nur." Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, beritahukan kepadaku makhluk pertama kali diciptakan oleh Allah di alam sebelum alam semesta ini siapa? Qala ya Jabir, Nabi Muhammad bersabda, "Inna Allah khalaqa qabla al-asya'." Allah menciptakan sebelum segala sesuatu, sebelum bumi dan langit, sebelum surga dan neraka, nur nabiyyika Muhammadin, cahaya nabimu Muhammad. Dari siapa? Min nuri, dari cahaya Allah. Jadi kalau ada orang yang merasa tidak suka dengan cahaya Allah, ini rusak para imannya. Rasulullah dalam hadisnya yang sahih di dalam kitab Asy-Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad, karangannya Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nas ajma'in." Tak sempurna imannya seseorang, tidak beriman secara sempurna, tak sempurna imannya seseorang, tak kira sempurna keagungan Rasulullah, imannya seseorang itu hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga engkau dia lebih dicintai oleh dia dibandingkan cintanya dia kepada anaknya, kepada bapaknya, dan kepada seluruh manusia yang ada di alam dunia. Maulid bentuk salah satu cinta kita, bukti kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang bertanya, mana dalilnya Maulid? Rasulullah kan sudah meninggal, untuk apa baca Maulid? Kita kalau digiring dengan opini seperti ini, jangan langsung percaya. Makanya hadirnya seorang guru dalam kehidupan kita untuk membimbing kita mempelajari agama dan ilmu itu penting. Sebutkan oleh Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, Mugaddam Thani, datuknya para habaib. Beliau mengatakan, "Man la lahu syekh fasyaitan syaikhuhu." Orang yang tidak punya guru, setan jadi gurunya. Jadi orang-orang yang tidak suka maulid, dia memahami Al-Quran konteksnya saja tanpa melalui guru. Guru itu penting. Bahkan dalam sholat kita harus mempunyai guru. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat, kata Rasulullah. Kita dengan Nabi nggak pernah lihat bagaimana mencontoh sholatnya Nabi, melihat sholat guru-guru kita. Guru kita melihat gurunya, gurunya melihat gurunya, gurunya sampai melihat sahabat, sahabat melihat langsung sholatnya Rasulullah SAW. Itu pentingnya belajar ada guru. Oh, mana dalilnya? Baca maulid, baca mengeluarkan makanan seperti ini. Kalau tradisi orang Madura, kalau sudah maulid mengeluarkan buah-buahan. Ini bentuk yafrah, gembiranya menyambut lahirnya Rasulullah SAW. Al-Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan dalam satu perkataan, "Wadittu law kana li mithlu jabali Uhudin dhahaban la anfaqtuhu li qiraati maulidir Rasul." Andai kata aku ini punya harta sebesar gunung Uhud emas, niscaya akan aku infakkan semua hartaku itu yang banyak untuk pembacaan maulidnya Rasulullah SAW. Jadi jangankan harta kita yang banyak, umur kita pun kalau dikorbankan untuk Rasulullah nggak bisa balas jasanya dan umat. Jadi itu dalil. Oh, kalau ada orang dalil dalam Al-Quran, tadi sudah disebutkan, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi. Dalil dalam hadis,
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan orang Yahudi ketika berpuasa di hari Asyura. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Asyura? Wahai Muhammad, di hari Asyura ini Allah menyelamatkan Musa daripada kejaran tentara Fir'aun. Maka saya bersyukur kepada Allah dengan cara berpuasa atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran tentara Fir'aun. Apa kata Nabi Muhammad? Ana ahaqqu minkum bi Musa. Aku lebih berhak daripada engkau atas Musa. Maka Nabi Muhammad menyuruh kepada para sahabatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Asyura. Ini Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Bersyukur orang Yahudi dengan cara berpuasa, diperingatin hari selamatnya Nabi Musa. Lalu bagaimana dengan selamatnya alam semesta ini berkat lahirnya Nabi Muhammad SAW? Apakah tidak perlu diperingati? Anak kita saja lahir diperingati, apalagi ini selamatnya alam semesta atas lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ketika Nabi Muhammad ketemu dengan iblis, Rasulullah bertanya kepada iblis, "Ya iblis, siapa makhluk yang paling kau benci?" "Ya Muhammad, manusia yang paling aku benci itu kamu. Setelah aku siapa? Anak cucumu." Jadi kalau ada orang yang tidak suka dengan Nabi, tidak suka dengan keluarga Nabi, tidak suka dengan peringatan Maulid Nabi, iblis. Karena orang yang punya iman, punya hati tak mungkin. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima." Hei orang-orang sandi iman, as-salawat kekaki kapi, bersolawat kamu semua kepada kekasihku Muhammad. Jadi ya ini dalam huruf nahu, ilmu nahu, yakni tidak panggilan, seruan. Hei orang yang sandi iman, kepada Allah. Hei orang yang punya iman, kata Allah, sallu, solawatlah kamu kepada Muhammad. Jadi kalau orang benci maulid, orang tak punya ilmu. Itu dalilnya jelas. Ketika Rasulullah puasa di hari Senin, ini dalil juga. Kalau kurang dalil, ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa di hari Senin?" Nabi Muhammad menjawab, "Fihi wulitu wa fihi unzila alayya." Di hari Senin aku dilahirkan, dan di hari Senin aku mendapatkan wahyu dari Allah. Kalau Rasulullah ditanya, kenapa puasa di hari Senin? Bisa saja Rasulullah, oh mungkin di hari Senin ini ada apa? Oh mungkin di hari Senin ini hari di mana amal umatku begini. Oh di hari Senin ini terjadi hal ini. Tapi tidak. Jawaban Rasulullah, di hari Senin adalah aku dilahirkan, kata Nabi Muhammad. Jadi ini dalil mutlak bahwasanya Rasulullah memperingati hari lahirnya sendiri. Kalau ada orang di luar sana yang mengatakan Maulid itu tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari sahabat, itu pendapat yang tidak masuk akal. Kenapa? Karena seluruh para sahabat memperingati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, majlis yang mulia ini, yang kecil ini, adalah supaya kita lebih banyak mengenal siapa itu Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jangan tergiring opini, jangan tergiring pendapat orang-orang yang benci kepada Maulid. Jangan tergiring dengan ucapan orang-orang yang mengajak untuk benci kepada Maulid. Karena Maulid ini adalah salah satu anugerah yang besar dalam Islam yang diberikan Allah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada seluruh umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali dalil-dalilnya. Itu saja sedikit mungkin bisa menjadi benteng bagi kita daripada pemahaman-pemahaman orang-orang yang tidak suka atas maulidnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, konsenkan saat baca maulid, niatkan, yakinkan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-yakin la yuzalu bisyakin.
Sesungguhnya keyakinan itu tidak akan bisa digoyangkan dengan keraguan. Yakin maulid, baca maulid, Rasulullah datang. Yakin baca maulid, guru kita datang. Yakin baca maulid, orang yang kita fatihain datang. Yakin baca maulid, arwahus sholihin datang. Kenapa? Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi, beliau mengatakan dalam perkataannya, yasta'dhinu rabbahu lihuduri haflati maulidihi. Rasulullah ini setiap hari maulid, bulan maulid, naik ke atas langit, ruhnya datang kepada Allah, minta izin kepada Allah untuk datang di acara peringatan hari lahirnya Nabi Muhammad. Walaupun ini majelis peringatan Rasulullah sederhana, ini termasuk salah satu penyebab Rasulullah hadir, izin kepada Allah untuk hadir di acara peringatan haflah ulang tahun kelahirannya Rasulullah. Kita nggak tahu, mungkin ini walaupun kecil di mata manusia, tapi besar di mata Rasulullah SAW. Yakin selalu tanamkan, Rasulullah selalu datang setiap pembacaan maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oleh karena itu, maulid ini jangan pernah bosan, niatkan hadir karena Allah, hadir karena Rasulullah, tanpa ada paksaan niat untuk lebih menambah cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa disampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang menyinggung, saya mohon maaf. Ini sekedar tambahan supaya kita lebih mengenal dan memahami siapa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lah. Untung ada bahagia. Sakit gua pengen.